Kadang-kadang, pabrikan lensa pihak ketiga bisa mengejutkan. Mereka lebih berani berinovasi dan membuat lensa-lensa yang unik. Seperti Astro Hori yang telah mengirimkan saya sebuah lensa 85 mm makro yang punya fungsi tilt. Ini adalah lensa yang paling unik yang pernah saya coba selama ini. Saya menguji lensa ini di kamera Sony Alpha 7 III karena lensa ini versi E-mount. Tapi untuk pengguna sistem kamera lain, Anda tidak perlu khawatir karena Astro Hori juga membuat versi mount yang lain seperti Canon R mount, Nikon Z mount, L mount, Fujifilm X mount juga tersedia. Ngomong-ngomong, lensa ini lensa manual fokus dan mencakupi bidang sensor full frame. Tapi teman-teman dapat menggunakannya di kamera bersensor APS-C juga. Malah kalau suka memainkan tiltnya secara maksimal, maka menurut saya kamera APS-C lebih optimal. Atau bagi fotografer yang menggunakan kamera full frame, dapat menggunakan mode APS-C ya, atau menggunakan lensa ini di kamera APS-C langsung seperti Sony Alpha 6000-an, Nikon Z50, Fujifilm X dan lain-lain. Karena jika dipasang di kamera full frame saat kita tilt di sudut yang ekstrim, maka sebagian dari gambar akan vignette atau gelap. Lensa ini punya beberapa kegunaan. Pertama untuk foto makro, karena lensa ini bisa fokus jarak dekat, yaitu 25 cm dari kamera atau 11 cm dari depan lensa. Jarak fokal 85 mm juga cukup ideal untuk motret subjek yang berukuran kecil karena letak kamera tidak terlalu dekat dengan subjeknya sehingga pencahayaan tidak tertutup bayangan dari kamera atau lensanya. Selain itu, jarak fokal medium telefoto 85 mm ini kalau di full frame itu biasanya populer untuk foto potret dan f2.8 itu cukup untuk memisahkan subjek dari backgroundnya. Ngomongin tentang desainnya, casing lensa ini terbuat keseluruhannya dari logam dan oleh karena itu terasa cukup berat, yaitu sekitar 720 gram. Ada aperture ring seperti biasa, yang ini clickless ya, dan agak longgar, tidak ada stopnya seperti itu, dari f2.8 sampai f16. Dan juga ada manual focus ring yang saya nilai resistensinya cukup baik. Lensa ini juga bisa dipasang filter berukuran 55 mm. Lalu di bagian yang dekat dengan lensa, bentuknya agak tidak biasa, yaitu ada semacam kotak yang merupakan mekanisme untuk melakukan tilt. Knob di sebelah kanan ini untuk mengunci, dan sebelah kiri untuk melakukan tilt. Di dekat mounting lensa ada mekanisme yang membuat lensa ini bisa diputar ya 360 derajat ya. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pengaturan arah tilt atau kemiringan dari lensa. Yang paling menarik dari lensa ini menurut saya adalah kemampuan tiltnya, di mana kita bisa memiringkan lensa ini untuk mengendalikan efek ruang tajam. Kemampuan ini sangat berguna untuk foto-foto subjek kecil seperti makanan, mainan, dan sebagainya. Tapi lensa ini bukan lensa yang bisa shift ya, seperti lensa tilt shift pada umumnya yang bisa keduanya. Tidak seperti lensa bukaan besar pada umumnya, yang ruang tajamnya konsisten di jarak yang fix saja. Jadi kalau kita fokus yang di depan, maka yang paralel yang sejajar dengan yang subjeknya aja yang tajam, tapi yang di belakangnya sudah tidak tajam lagi. Dengan mengatur kemiringan lensa, kita bisa membuat beberapa subjek yang tidak sejajar posisinya, misalnya ada yang di depan, ada yang di tengah, dan di belakang, menjadi tajam semuanya.
Efek ini disebut Sime-Flux Effect. Kita juga bisa membuat efek miniatur dengan memiringkan lensanya ini ke kiri. Efek ini populer untuk foto pemandangan kota dan juga disebut anti-Sime-Flux. Sebagai info, maksimum tilt dari lensa ini kurang lebih 8 derajat. Ya, kurang lebih mirip dengan lensa tilt shift lainnya yang biasanya 8,5 derajat. Kalau dinilai dari kualitas gambarnya, menurut pengamatan saya, hasilnya tergolong tajam di bukaan terbesarnya sekalipun di f2,8 dan akan makin tajam kalau kita stop down ke f4 atau lebih kecil lagi. Hal tersebut karena lensa ini menggunakan 11 elemen lensa, di mana 2 diantaranya adalah elemen ED atau Extra Low Dispersion Lens. Nah, dalam pemotretan dengan cahaya normal, chromatic aberration itu susah ditemukan. Hanya dalam kondisi yang sangat ekstrim, misalnya dengan keadaan backlight dan kemudian cahayanya itu sangat kontras, kita bisa melihat di ujung-ujung tepi ya dari subjek itu agak sedikit ada penyimpangan warna atau chromatic aberration. Tapi dalam pemotretan yang normal, chromatic aberration ini sulit untuk ditemukan. Flare juga tidak mudah muncul ya, dan hanya dalam posisi sumber cahaya yang sangat kuat dan keras di posisi yang sebelah sisi dari lensa ini baru muncul flare. Lensa ini dijual secara internasional dengan harga 329 US dollar. Itu sekitar 5 jutaan ya. Tapi belum termasuk pajak dan biaya pengiriman. Dan teman-teman bisa pesan lensa ini via amazon.com. Dengan harga ini saya nilai ini termasuk relatif murah ya. Kalau kita bandingkan dengan lensa makro dari Sony misalnya, Sony G90mm f2,8, itu harga barunya sekitar 14 jutaan. Ya memang sih lensa ini manual fokus. Apalagi kalau kita bandingkan dengan lensa tilt shift yang biasanya lensa tilt shift itu bisa mencapai 30 jutaan, maka lensa ini yang hanya 5 jutaan merupakan suatu yang menurut saya masih wajar sekali, masih pantas, dan bahkan sesuatu yang good deal bagi teman-teman yang membutuhkan lensa makro sekaligus yang bisa memiliki kemampuan tilt ya. Oleh sebab itu, saya cukup kagum ya dengan kualitas lensa yang dihasilkan oleh Astory. Sebelumnya saya telah mencoba 2 lensa lain dari perusahaan ini, yaitu lensa 40mm f5,6 dan juga 10mm f8 fisheye yang teman-teman bisa nonton di channel ini. Oke, demikian apa yang saya bisa sharing hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa lagi di video yang lain. Oke, bye-bye.